Bab 661. Kamu juga cantik. Kalau Arjuna tidak berkata demikian, gadis itu mungkin menggantung dirinya pada Arjuna. Tentu saja, Mentari juga sangat cantik. Nyonya, aku datang bukan hanya untuk memberimu hadiah, tetapi juga untuk meminta bantuanmu. Jangan bilang meminta bantuan, perintahkan saja, Yang Mulia. Begitu mendengar ada urusan, kita langsung kembali bersikap berwibawa dan tenang. Arjuna menghela napas lega. Akhirnya bisa membahas urusan serius. Arjuna menceritakan apa yang terjadi di pengadilan hari ini kepada kita. Tenang saja, Yang Mulia. Sekalipun harus menghabiskan semua kekayaan keluarga Kusnadi, sekalipun harus mengorbankan nyawaku, aku akan membantumu mengalahkan Kemil. Ada kebencian luar biasa dalam mata Indah Gita. Gita dan keluarga Yuda memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan. Nyonya, kata-katamu terlalu serius. Kita harus mengalahkan Kemil, tapi juga harus hidup dengan baik. Kalau Nyonya mati, Paduka Kaisar akan sedih. Ekspresi perasaan Arjuna yang tidak disengaja membuat hati Gita berbunga-bunga. Tatapannya penuh cinta, suaranya yang lembut keluar dari bibir merahnya. Terima kasih karena begitu peduli padaku, Yang Mulia. Arjuna menggaruk kepalanya dengan malu. Ayo lanjutkan. Gita begitu detail, sia-sia jika Arjuna menyangkalnya. Silakan lanjut bicara, Yang Mulia. Gita kembali bersikap seperti biasa, itulah sebabnya Arjuna menyukai Gita. Tahu batas dan bisa melihat kondisi. Arjuna mulai menjelaskan rencananya kepada Gita, sedangkan Gita mendengarkan dengan tenang. Mentari, yang berdiri di samping, memegang pipinya dengan kedua tangannya. Mata besarnya berkedip terus-menerus, menatap Arjuna kemudian ibunya. Sejujurnya, pemandangan seperti ini sangat baru bagi Mentari. Dulu ketika Gita membahas urusan bisnis dengan orang lain, Gita lah yang berbicara, sedangkan orang lain mendengarkan. Sekarang, situasinya terbalik. Gita tidak hanya mendengarkan dengan seksama, tetapi juga menunjukkan ekspresi kagum. Mentari tidak mengerti bisnis, tetapi Arjuna adalah orang pertama yang bisa membuat ibunya memandangnya dengan kagum. Yang Mulia, apakah Anda tidak mau tinggal untuk makan malam? Setelah menjelaskan semuanya, Arjuna hendak pergi. Gita bertanya dengan lembut, bahkan dengan tersirat nada memohon. Dia hanya ingin tinggal bersama Arjuna lebih lama. Arjuna berkata, Nyonya, maaf. Ketika aku meninggalkan rumah pagi ini, aku sudah berjanji kepada istri-istriku untuk makan malam bersama mereka malam ini. Arjuna menatap Gita dengan lekat sembari mengucapkan kalimat ini dengan serius. Bagaimana kalau besok malam? Tentu saja boleh. Mata Gita berkaca-kaca. Arjuna berdiri, kemudian mengucapkan selamat tinggal. Begitu dia menghilang dari gerbang taman, Mentari menghentakkan kakinya sambil mengeluh kepada Gita. Ibu, kenapa ibu membiarkan Yang Mulia pergi? Gita menundukkan kepalanya sembari tersenyum lembut. Nak, Yang Mulia adalah orang yang serius dan bertanggung jawab. Apakah kamu tidak bisa mendengar bahwa dia sudah akan mengiyakan kita? Benarkah? Mentari memandang Gita dengan tidak percaya. Tentu saja benar. Lain kali. Gita melihat keluar rumah sambil berkata dengan nada panjang. Kita sudah punya sandaran. Bagus sekali. Aku akan mengantar Yang Mulia, Ibu. Ketika Mentari mengucapkan kata terakhir, dia sudah bergegas keluar. Gita menatap sosok yang menghilang di balik pintu sembari menggelengkan kepalanya tanpa daya. Gadis itu benar-benar. Tak disangka gadis itu akan memiliki pria yang sama dengannya. Bab 662. Yang Mulia, Yang Mulia. Tepat saat Arjuna melangkah ke jalan setapak bunga di kebun murbe, dia mendengar suara yang jelas dari belakangnya. Begitu suara tersebut terlontar, wajah Mentari yang muda dan energi muncul di depannya. Malam berkabut. Wanita cantik itu begitu aktif. Mentari memimpin jalan di depan, sedangkan Arjuna mengekori di belakang. Wah, turun salju. Seruan Mentari terdengar lagi. Arjuna mengangkat kepala. Kepingan salju putih jatuh dari langit. Salju mendarat pada bunga kamelia berwarna emas, membuatnya berkilauan. Bunga kamelia emas itu tiba-tiba mekar, mereka seakan paham bahwa inilah kesempatan terakhir untuk mekar dalam hidup mereka. Setelah salju berhenti, cuaca menjadi makin dingin, mereka tidak akan bisa mekar lagi. Saat menatap bunga kamelia emas yang mekar, pikiran Arjuna tertuju pada wajah Gita yang dewasa dan menawan. Dia seperti bunga kamelia emas yang ada di depannya. Ini salju pertama, Yang Mulia. Mentari berlari ke sisi Arjuna, lalu menarik tangannya. Cepat buat permohonan. Buat permohonan pada salju pertama sangat ampuh. Cepat. Melihat Arjuna bergeming, Mentari pun mendesaknya. Oke. Tidak ingin merusak suasana hati Mentari, Arjuna pun menangkupkan kedua tangannya, berpura-pura membuat permohonan.
Mentari juga mulai membuat permohonan. Arjuna membuka matanya, lalu menunduk. Mentari menangkupkan kedua tangannya, wajah mungilnya penuh dengan ketulusan. Butiran salju yang bening mendarat di rambut, bulu mata, dan hidungnya, membuatnya tampak lebih cantik. Mentari yang ada di tengah salju. Bagaikan peri di tengah malam. Semoga Yang Mulia Arjuna segera memilikiku. Semoga aku bisa segera menjadi istri Yang Mulia Arjuna. Arjuna merasa syok. Dalam dua kehidupannya, baru kali ini dia melihat seorang gadis membuat permohonan dan mengucapkannya keras-keras. Selain itu, isi permohonannya begitu menggemparkan. Keinginannya yang sama diucapkan dua kali dari sudut yang berbeda. Apakah kamu begitu ingin menjadi istriku? Arjuna bertanya dengan serius, Mentari menjawab dengan sama seriusnya. Tentu saja. Tahukah kamu apa yang harus kita lakukan setelah kamu menjadi istriku? Tentu saja tahu. Kita berbaring di satu ranjang van pakaian, kemudian Anda memasukkan anak ke dalam perutku. Mentari seperti mengerti, tetapi juga seperti tidak mengerti. Kepingan salju di langit makin banyak, suhu makin menurun. Arjuna mengulurkan tangan untuk membantu Mentari mengencangkan kerah bajunya. Sekarang sudah dingin, kamu antar sampai sini saja. Mentari menatap lamat-lamat, bibirnya sedikit cemberut. Bibirnya bergerak beberapa kali, akhirnya dia mengangguk dengan enggan. Ekspresi yang tidak dibuat-buat itu membuat orang terpesona. Meski Mentari muda, dia memiliki pesona yang menakjubkan. Arjuna yang telah melihat banyak wanita, terkena panah. Pulanglah. Arjuna memaksa dirinya untuk menenangkan pikirannya. Karena takut gadis itu akan terus mengikutinya, dia pun berbalik lalu pergi. Yang Mulia. Begitu Arjuna melangkah menuju tangga yang ada di samping kereta, sepasang tangan putih melingkari pinggangnya dengan erat. Wangi khas gadis pun memenuhi penciuman Arjuna. Hati Arjuna berdetak, lalu dia membalikkan badan. Sebelum dia mengalihkan pandangannya ke gadis itu, dia merasakan sentuhan dingin pada bibirnya. Mentari memeluk Arjuna, berjinjit, kemudian mencium Arjuna. Aroma manis menyelimuti Arjuna. Terasa seperti bayangan, seolah ada di depan mata, tetapi tidak terjangkau. Setelah jeda sebentar, Arjuna melingkarkan satu tangannya di pinggang ramping gadis itu. Tangan lainnya memegang erat kepala kecil gadis tersebut, menarik Mentari ke arahnya. Bab 663. Arjuna mengambil inisiatif untuk memperdalam ciuman mereka, menaklukkan bibir merah Mentari, membiarkannya merasakan apa arti ciuman sebenarnya. Ih! Bagaimana mungkin gadis muda yang baru mulai jatuh cinta itu bisa menolak? Tak lama kemudian, dia pun ambruk di dalam pelukan Arjuna, merintih dan tampak memohon. Arjuna tidak berniat melepaskannya. Mentari sudah bermain api, maka dia harus diberi pelajaran. Kemampuan berciuman Arjuna yang luar biasa membuat Mentari makin tertarik padanya. Dia berpegangan erat pada Arjuna bagaikan ikan yang terdampar. Pada saat ini, Arjuna telah menjadi lautan bagi kelangsungan hidupnya. Gadis muda memang berbeda rasanya. Tanpa disadari, Arjuna juga mulai tenggelam, tangannya yang melingkari pinggang Mentari berangsur-angsur mengencang. Ketika Arjuna membuka gigi Mentari, tubuh Mentari bergetar, dia mencondongkan tubuhnya ke arah Arjuna, tubuhnya tiba-tiba sedikit menegang. Dia sudah merasakan bahwa pada suatu bagian. Seketika, dia merasa takut. Yang Mulia, jangan. Mentari mendorong dada Arjuna, lalu keluar dari pelukan Arjuna dengan wajah memerah. Arjuna menundukkan kepalanya, menikmati bibir Mentari yang sedikit bengkak dengan suasana hati baik. Dia mengulurkan tangannya untuk menarik gadis pemalu yang ada di depannya ke dalam pelukannya lagi. Arjuna mencubit pipi Mentari dengan pelan. Muda memang berbeda. Wajahnya penuh dengan kolagen, kenyal ketika dicubit. Arjuna menggerakkan tangannya ke bibir Mentari yang sedikit bengkak, kemudian membelainya dengan lembut. Suaranya rendah dan serak, sangat magnetis. Jangan. Kamu yang menyalakan apinya, sekarang kamu dengan gampangnya bilang jangan. Aku. Suara Mentari menghilang dalam mulut Arjuna. Arjuna mengangkat wajah oval yang lembut itu, lalu menciumnya lagi. Kali ini lebih bergairah dan agresif daripada sebelumnya. Tubuh Mentari bergetar terus-menerus dalam pelukan Arjuna. Dia merasa takut sekaligus menantikannya. Saat Mentari hanyut dalam ciuman mereka, tangannya tanpa sadar menempel pada Arjuna. Mentari tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya saat ini. Dia hanya merasa bahwa tubuhnya terus melayang. Seperti berenang dan terbang, sangat indah. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Apakah ini rasanya pria? Sangat menyenangkan dan asyik. Jantung Mentari berdetak kencang. Cinta yang begitu kuat hingga tak dapat dibubarkan menyebar ke seluruh tubuh Mentari. Arjuna berhenti sejenak, dia dengan lembut mengangkat dagu Mentari, kemudian dia berkata dengan suara rendah. Kamu menginginkannya atau tidak?
Bulu mata panjang gadis itu bergetar, akhirnya dia membuka matanya. Emosi di wajah ovalnya terus berubah. Ada rasa malu, gembira, takut, gelisah, dan antisipasi. Seperti rusa di hutan, bingung tetapi lincah. Arjuna membungkuk, lalu membungkam bibir Mentari sekali lagi. Ih! Mentari yang ada di dalam pelukan Arjuna terus mengerang. Serpihan salju besar jatuh pada mereka berdua, tetapi mereka tidak merasa kedinginan sama sekali karena mereka begitu bergairah. Akhirnya, Arjuna mendorong gadis itu keluar dari pelukannya. Masuklah. Hari ini benar-benar tidak cocok, lagi pula masih ada banyak waktu. Yang mulia, kapan Anda kembali? Gadis itu mencengkeram ujung bajunya dengan kedua tangan, matanya yang besar bagaikan bintang penuh dengan ketidakrelaan. Bukankah aku sudah memberitahu ibumu? Besok malam aku baru kemari. Baiklah, kalau begitu kami akan menunggu Anda, ujar Mentari sambil berlari ke kebun murbei. Arjuna menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu berbalik dan hendak naik ke kereta. Tak, tak, tak. Mendengar suara langkah kaki di belakang, Arjuna pun menoleh, kemudian dia mendapati Mentari berlari mengejarnya lagi. Arjuna melipat tangannya di depan dada, bersandar di kereta, lalu berkata sambil tersenyum bercanda. Kenapa? Ciumannya kurang. Kalau begitu naiklah ke kereta, kita bisa melanjutkannya di kereta. Bab 664. Yang mulia jahat. Mentari yang tersipu pun menghentakkan kakinya. Aku datang untuk mengingatkan Yang Mulia harus menepati janji. Besok jangan lupa kemari. Setelah berkata demikian, Mentari berbalik, kemudian berlari cepat ke kebun murbei. Begitu kereta Arjuna melaju pergi. Sosok cantik itu keluar dari balik pohon teh. Pandangan gadis itu mengikuti kereta yang melaju pergi. Tangannya diletakkan di dada sebelah kirinya. Kamu. Jantungnya serasa mau keluar. Mata Mentari yang besar penuh dengan rasa sayang, wajahnya memerah karena malu. Ini, yang ibu maksud dengan, hati sudah dimiliki, ya. Perasaan ini sungguh luar biasa. Namun, wajah merona itu tiba-tiba mengerut. Waktu berlalu begitu lambat, dia sudah mulai merindukan Arjuna. Merindukan ciuman Arjuna, merindukan. Ya ampun. Mentari menggelengkan kepalanya, memarahi dirinya sendiri karena pikirannya liar. Dia menangkupkan kedua tangannya, lalu berdoa ke arah langit. Dia berdoa agar malam esok segera tiba. Mungkin ibu dan anak memiliki perasaan saling terhubung. Ketika Mentari sedang berdoa, Gita juga ikut berdoa di halaman. Dia juga sangat menantikan kedatangan Arjuna. Sekalipun Arjuna tidak menginginkannya, dia sudah merasa puas bisa berjuang bersama Arjuna. Keesokan harinya, Arjuna mengingkari janjinya. Namun, tidak sepenuhnya mengingkari janji. Kemil bertindak terlalu cepat, jadi Arjuna hanya bisa mengirim seseorang untuk menjemput Gita dan Mentari. Disa membawa mereka ke kantor pemerintah tempat Arjuna bekerja. Mentari adalah gadis bijaksana yang bisa melihat situasi. Dia tidak ribut sama sekali, hanya duduk dalam diam di samping. Yang mulia, kamu bilang keluarga Hidayat kini bekerja sama dengan Kemil untuk mengajak semua toko pakaian di Bratajaya bergabung dengan mereka untuk menyerang toko pakaian milik keluarga Al-Safa. Setelah membuat 200.000 jaket bulu untuk pasukan serigala, Arjuna membuka toko pakaian dengan nama Daisa. Itu seperti pabrik garmen modern yang mengintegrasikan produksi dan penjualan. Arjuna mengangguk. Benar, keluarga Hidayat meminta toko kain untuk berhenti memasok kain ke toko pakaian Al-Sawa. Begitu Arjuna selesai berbicara, Tamael bergegas masuk, kemudian berkata dengan cemas. Arjuna, gawat. Setelah toko-toko kain itu berhenti memasok untuk kita, mereka langsung memangkas harganya. Orang di balik keluarga Hidayat adalah Yuda. Bagaimana berani toko-toko kain itu tidak mematuhi keluarga Hidayat? Kecuali mereka tidak ingin lagi menekuni bisnis itu. Meskipun toko pakaian Al-Safa memproduksi produk jadi, kain terlalu murah sekarang. Tidak ada seorang pun di pasar yang mau membeli pakaian di toko kita. Yuda hanya bisa menggunakan trik seperti itu, ujar Gita dengan geram. Dulu, Yuda menggunakan kekuasaannya untuk memaksa semua toko kain di Bratajaya menurunkan harga secara drastis sehingga keluarga Kusnadi bangkrut. Selir Gita, menurutmu bagaimana kita bisa memecahkan situasi ini? Arjuna bertanya pada Gita. Kalau Gita punya ide, Arjuna akan membiarkannya yang mengurusnya. Akhir-akhir ini Yuda memberi banyak tekanan, jadi Arjuna harus pergi ke istana untuk tidur dengan Nailah hampir setiap hari. Karena itu, dia tidak bisa melakukan perjalanan jauh. Yang mulia, selain bahan pakaian, apakah Anda punya bisnis lain? Tanya Gita. Arjuna menggelengkan kepalanya. Ikan bakar bukan kebutuhan pokok bagi masyarakat, sulit untuk menjadi bisnis besar. Satu-satunya yang dapat menyaingi Kemil adalah pembuatan pakaian. Kalau begitu, aha.
Mata Gita tiba-tiba berbinar. Aku juga kepikiran sebuah ide, seru Tamael pada saat yang sama. Arjuna, kita bisa menggunakan cara bara, dengan meminta bantuan keluarga Tanawara. Minta dia mencari pedagang ke Bratajaya. Bukankah toko kain itu menjual dengan harga murah? Tamael menjadi makin bersemangat saat berbicara. Petik 2. Kita memperoleh sejumlah besar kain murah, jadi kita bisa menurunkan harga pakaian jadi yang kita buat. Petik 2. Kak Tamael, pernahkah kamu berpikir bahwa toko-toko kain itu bisa saja tidak menjual kepada pedagang asing atau tidak menjual dalam jumlah besar? Arjuna mengingatkan Tamael. Kalau mereka bisa kepikiran cara seperti ini, bagaimana mungkin Yuda tidak kepikiran? Jika keluarga Yuda dan keluarga Hidayat tidak kepikiran hal ini, bagaimana mungkin mereka memiliki kekayaan dan status seperti sekarang? Bab 665. Benar juga. Tamael menggaruk kepalanya dengan ekspresi masam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa hanya duduk diam. Yang Mulia Selir. Tamael menoleh ke arah Gita lalu bertanya, tadi Anda bilang kepikiran sebuah ide. Benar. Arjuna pun mengangguk. Yang Mulia Selir, coba katakan idemu. Gita tidak bertele-tele, dia langsung berkata, mereka ingin perang harga dengan kita. Arjuna duduk tegak, menatap Gita dengan lekat. Kenapa, Yang Mulia? Gita merasa tidak nyaman saat ditatap oleh Arjuna. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Arjuna melambaikan tangannya. Tidak, lanjutkan. Dia hanya sedikit terkejut dengan kata, perang harga, oleh Gita. Sungguh ajaib mendengar kata, perang harga, dari penduduk zaman kuno. Kemampuan bisnis Gita mungkin jauh lebih tinggi dari yang Arjuna harapkan. Tatapan lembut Gita melirik Arjuna. Kalau mereka menurunkan harga, kita juga bisa menurunkan harga. Yang Mulia Selir Gita, jangan lupa bahwa kita bahkan tidak punya kain saat ini. Bagaimana kita bisa menurunkan harga? Tamael mengingatkan Gita. Kita tidak bisa membeli kain di Bratajaya, kita bisa pergi ke negara Tanawara untuk membelinya. Yang Mulia Selir Gita, seru Tamael. Bukankah akan sangat mahal kalau pergi ke negara Tanawara untuk membeli kain? Meskipun Daksana memiliki hubungan yang baik dengan Yang Mulia, dia adalah seorang pengusaha, sangat licik. Dia tidak akan melakukan bisnis yang merugi. Yang Mulia Selir, pakaian yang kita buat kali ini berbeda dengan jaket bulu angsa yang kita buat sebelumnya. Tujuan utama kita kali ini adalah menghasilkan uang, menghasilkan lebih banyak uang daripada Kemil. Kalau kita pergi ke negara Tanawara untuk membeli kain, membuat pakaian, kemudian menjualnya dengan harga lebih rendah, kita pasti akan rugi. Petik 2. Di akhir kata, Tamael berkata kepada Arjuna dengan raut wajah khawatir. Arjuna, kamu harus menghentikan ide Yang Mulia Selir Gita. Arjuna tersenyum tipis. Dia sudah punya sebuah ide. Dia bertanya-tanya apakah rencana akhir Gita sama dengan rencananya. Kak Tamael, jangan cemas. Arjuna menghibur Tamael yang cemas. Dengarkan lagi. Gita mengangguk dengan anggun. Arjuna memang tidak seperti orang pada umumnya. Kebanyakan orang pasti marah jika mendengarnya berkata demikian. Gita lanjut berbicara. Kita tidak hanya harus menurunkan harga, tapi juga harus menurunkannya secara drastis. Aku sudah menghitungnya, sekalipun orang membeli kain diskon, kemudian membuat pakaian orang dewasa, biayanya setidaknya 5 sen, kalau begitu satu potong pakaian kita. Mata Gita berbinar semangat. Jual 1 sen. Apa? Apakah Anda tidak salah, Yang Mulia Selir? Tamael terkejut, tetapi senyum Arjuna malah makin intens. Dia melambaikan tangannya lalu berkata, tidak, harus kurang dari 1 sen, 0,9 sen. 0,9 sen. Orang cerdas biasanya langsung paham. Gita sama sekali tidak bersikap menahan diri, dia berkata dengan gembira. Yang Mulia, harga yang Anda tawarkan sangat bagus. 0,9 sen untuk sehelai pakaian, tapi paling sedikit harus mengajak 10 orang untuk membelinya. Benar. Arjuna tidak menyangka bahwa konsep kerjasama dalam grup untuk mendapatkan harga yang lebih rendah versi kuno terjadi begitu saja. Meskipun Arjuna sudah kepikiran cara ini, agak di luar dugaannya bahwa Gita, yang merupakan orang kuno, juga dapat kepikiran. Apa yang sedang kalian bicarakan? 0,9. Apakah kalian sudah gila? Tamael menggila, tetapi Arjuna dan Gita mengabaikannya. Mereka mendiskusikan cara menerapkan kesepakatan 0,9 ini. Sementara Arjuna dan Gita mengobrol asyik, suasana di rumah Perdana Menteri juga tidak buruk. Lagi-lagi wanita di kebun murbe itu. Arjuna hanya bisa mengandalkan wanita. Wajah Kemal penuh dengan sarkasme. Kemil, apa pendapatmu tentang hal ini? Tanya Yuda pada Kemil. Ayah, kalau dia meminta bantuan Daksana, aku agak khawatir. Tapi kalau dia meminta bantuan Gita. Kemil menunjukkan tatapan meremehkan. Gita sudah pernah kita kalahkan, apa yang perlu ditakuti?
Bab 666. Keesokan harinya setelah sidang pengadilan, Kermil pulang ke rumah, melepas seragam resminya, berganti pakaian kasual lalu keluar. Dia akan memeriksa toko-toko kain untuk mencegah salah satu dari mereka menjual kain secara diam-diam untuk Arjuna. Hahaha. Begitu Kermil keluar rumah, dia disambut oleh Kemal yang sedang tertawa dari luar. Kak, apakah kamu menemukan wanita cantik lagi? Aku sarankan kamu harus lebih menahan diri. Kalau ayah tahu, kamu akan dalam masalah lagi. Kermil mengingatkan Kemal. Otak Kemal berada di selangkangan, dia suka mengoleksi berbagai wanita cantik. Banyak anak bangsawan di ibu kota memiliki kebiasaan ini, Kemal tidak terkecuali. Akan tetapi, caranya dalam mengumpulkan wanita cantik sangat brutal. Orang lain akan memberikan sejumlah uang jika mereka menyukai gadis tertentu, tetapi Kemal langsung menembakinya sehingga menyebabkan banyak masalah. Kalau bukan karena Menteri Kehakiman yang terus menutupinya, seluruh kota pasti gempar. Kemal melambaikan tangannya. Wanita cantik. Apa yang lucu dari wanita cantik? Ngomong-ngomong, ini adalah urusanmu. Urusanku. Kermil menunjuk dirinya sendiri dengan bingung. Dia punya urusan apa yang membuat Kemal begitu gembira? Benar, Kermil. Harus kuakui bahwa kamu benar-benar ahli dalam hal ini. Kemal penuh kekaguman. Kamu sudah membuat Arjuna gila. Arjuna gila. Dia menghadiri sidang pagi hari ini dan terlihat sangat normal. Dia tidak gila selama sidang pagi, tapi dia menjadi gila setelah meninggalkan istana. Sekarang sepotong pakaian orang dewasa di toko pakaian Al-Safa hanya 0,9 sen. Sepotong pakaian orang dewasa hanya seharga 0,9 sen. Kamu juga merasa tak masuk akal, kan? Jadi kalau Arjuna tidak gila, bagaimana mungkin sepotong pakaian orang dewasa dijual 0,9 sen? Sebelum Kemal menyelesaikan kata-katanya, Kermil sudah menghilang. Kemal menoleh, menatap Kermil yang telah berjalan menuju gerbang, dengan ekspresi iri. Ketika dia mencoba merebut gelar pemandu umum dari Galang, dia bertarung sengit dengan Galang selama hampir setengah tahun. Jika Arga tidak diracuni, dia mungkin tidak akan menjadi pemandu umum sekarang. Sekarang Kermil bertemu Arjuna, seorang pecundang, dia malah dapat menjadi menteri keuangan tanpa banyak usaha. Nasib Kermil jauh lebih baik darinya. Makin memikirkan, makin Kemal tertekan. Tuhan sungguh tidak adil. Hari berikutnya, Kemal bangun terlambat karena dia tidak harus menghadiri pengadilan pagi pada hari libur. Ketika dia keluar dari kamar, dia merasakan suasana di rumah besar itu sangat berbeda. Yuda dan Kermil duduk di aula halaman dengan raut muram. Ada banyak pelayan yang berlutut di aula halaman. Ketika Kemal melihatnya, dia seketika panik lalu bergegas ke aula halaman. Dia terus mengatakan kepada Yuda bahwa dia salah. Dia mengira Yuda marah karena dia bangun terlambat. Suamiku. Istri Kemal, Amanda, bergegas ke sisinya. Dalam keluarga berkuasa, bila ayah dari suami masih hidup, maka istri dari anak laki-laki tidak boleh memanggil suaminya dengan Tuan, hanya boleh manggil suamiku. Amanda menarik kenal, lalu mengedipkan mata padanya. Suamiku, kenapa kamu mengakui kesalahan? Ini bukan urusanmu. Ketika Kemal mendengar bahwa itu bukan urusannya, dia langsung rileks. Apa yang terjadi? Kenapa begitu banyak pelayan berlutut di sini? Karena kamu. Amanda menatap Kemal dengan sedikit kesal. Kamu keluar untuk minum dan bersenang-senang sepanjang hari, sampai memotong gaji bulanan para pelayan. Mereka jadi serakah akan barang-barang murahan. Apa maksudnya? Setelah mendengar sekian lama, Kemal akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tengah malam kemarin, seluruh orang di ibu kota menjadi gila, mengantre di toko pakaian Al-Safa untuk mendapatkan pakaian seharga 0,9 sen per potong. Banyak pelayan di kediaman Yuda juga diam-diam keluar untuk membeli. Sebelum fajar, semua pakaian di toko pakaian Al-Safa telah terjual habis. Ya sudah kalau sudah terjual habis. Kemal tidak peduli. Dia dengan keras menghibur Yuda dan Kermil. Ayah, Kermil, kalian terlalu khawatir. Sekalipun Arjuna memiliki mesin tak-tak yang aneh itu, berapa banyak pakaian yang dapat keluarga Al-Safa buat dalam sebulan? Bila terjual 1,5 juta potong, dengan harga 0,9 sen per potong, maka uangnya juga tidak seberapa. Petik 2. Bab 667. Yuda mengambil cangkir teh di atas meja, kemudian melemparnya ke wajah Kemal. Kalau kamu tidak berbicara, diam saja. Ayah. Wajah Kemal penuh dengan keluhan. Dia ingin bertanya kepada Yuda apa yang salah dari omongannya, tetapi Yuda sudah mengambil teko teh. Ada air teh panas mendidih di dalam teko. Kemal begitu ketakutan hingga dia berlari keluar dari aula. Ayah memang pilih kasih. Apakah aku salah? Gumam Kemal dengan marah setelah kembali ke kamar. Suamiku, panggil Amanda dengan hati-hati. Kamu seharusnya tidak berbicara tanpa memahami situasinya. Toko pakaian Al-Safa tidak dapat membuat begitu banyak pakaian dalam sebulan, tapi bagaimana dengan 3 bulan?
Kemal memelototi istrinya. Sungguh bodoh. 3 bulan. Dalam sebulan, pertandingan Kemil dan Arjuna sudah berakhir. Suamiku, bukan begitu. Orang-orang yang mengantre untuk membayar sudah membayar selama 3 bulan. Artinya, meskipun pakaian mereka hanya dijual seharga 0,9 sen, pesanannya banyak. Aku mendengar bahwa tidak hanya di ibu kota, tapi juga di seluruh negeri, bahkan di negara-negara tetangga, orang-orang berbondong-bondong membeli pakaian dari mereka. Hanya dalam beberapa jam, mereka menggunakan kereta kuda untuk menarik koin ke perbendaharaan. Koin tembaga dimuat ke dalam kereta demi kereta. Paduka Kaisar bahkan memerintahkan Ardian dan Galang membawa pasukan untuk melindungi uang-uang itu. Kemal berdiri tercengang untuk waktu yang lama sebelum dia membuka mulutnya. Apakah kamu masih belum sadar? Seandainya murah, bagaimana mungkin begitu banyak orang membelinya sekaligus? Inilah hebatnya Arjuna. Dia punya cara yang bagus. Sepotong pakaian harganya 0,9 sen, tapi satu orang saja tidak bisa membelinya. Harus 10 orang datang baru bisa membelinya. Satu orang membawa 10 orang, 10 orang membawa 100. 100 orang. Cukup. Kemal berujar dengan sedikit tidak sabar. Kurasa kamu makin berlebihan saja. Suamiku, kalau kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan, lihat saja sendiri sekarang. Melihat Kemal mengabaikannya, Amanda menjadi sedikit cemas. Tunggu saja. Nanti aku akan mencambuk mulutmu. Kemal keluar dengan penuh percaya diri, kemudian kembali dengan putus asa. Arjuna itu pasti bukan manusia. Bagaimana manusia bisa kepikiran cara yang begitu sadis? Yuda dan Kemil sudah pergi ke ruang belajar. Ruang belajar penuh dengan pengikut keluarga Yuda. Yuda memanggil mereka datang untuk menyusun strategi. Kemal berjalan ke ruang belajar dengan kepala tertunduk, lalu diam di pojokan. Rekan-rekan yang aku hormati, apakah kalian punya ide bagus untuk mengatasi hal ini? Saat Yuda bicara, tatapannya menyapu ke arah para pengikutnya, tetapi respons yang dia dapat adalah tatapan menghindar. Terutama Miko, dia yang tercepat. Dia menundukkan kepalanya sebelum tatapan Yuda berlabuh padanya. Apakah semuanya tidak ada ide? Ekspresi Yuda gelap, tatapannya penuh kemarahan. Dasar orang-orang tidak berguna, apalagi yang bisa kalian lakukan selain menyanjung. Miko paling dekat dengan Yuda. Dia berdiri dengan jarak dekat agar memudahkannya ketika ingin menyanjung Yuda. Tak disangka hal itu malah menjadi bumerang. Jaraknya begitu dekat, raungan Yuda membuatnya ketakutan hingga kakinya lemas. Dia kehilangan keseimbangan, jatuh ke lantai dan menjatuhkan lampu minyak yang ada di atas meja. Api, tolong. Api minyak tumpah ke pakaian Miko dan langsung terbakar. Miko berteriak ketakutan. Seseorang ingin membantunya memadamkan api, tetapi dihentikan oleh Kemil. Tunggu. Begitu Kemil menghentikan mereka, tidak ada seorang pun yang berani menyelamatkan Miko. Yang mulia Kemil, aku salah. Ampun, Yang mulia Kemil. Miko dengan putus asa memohon belas kasihan, tetapi Kemil melihat api pada tubuh Miko dengan makin semangat. Aku sudah punya ide untuk melawan mereka. Bab 668. Api pada Miko akhirnya padam, tetapi dia mengalami luka bakat parah sehingga tidak dapat menghadiri pengadilan selama 3 hingga 5 bulan. Kemil, ide apa yang kamu dapatkan? Yuda tidak peduli dengan Miko yang terbakar, dia dengan tidak sabar bertanya pada Kemil. Kemil menunjuk ke arah lampu minyak. Yuda tertegun. Lampu minyak. Oh. Kemal berlari keluar dari pojokan, lalu dengan cari perhatian berkata, Kemil, apakah kamu ingin membakar toko pakaian Al-Safa? Kalau begitu tenang saja. Kemal menepuk dadanya seraya berkata dengan percaya diri. Serahkan kepadaku. Aku akan membakar habis semuanya tanpa ada satu pakaian yang tersisa. Kemal sering melakukan hal semacam ini untuk menggaet wanita cantik. Kemil menggelengkan kepalanya. Kak, cara yang kamu katakan akan berdampak buruk pada kita. Terlebih lagi, Arjuna pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk meminta Paduka Kaisar melakukan penyelidikan dulu, baru kemudian kompetisi. Kalau dia benar-benar menemukan sesuatu, itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Dasar otak tak berguna. Cepat mundur. Kemal masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yuda sudah meneriakinya. Tanpa mempertimbangkan perasaan Kemal sama sekali, Yuda langsung bertanya kepada Kemil. Kemil, bagaimana cara melawan toko pakaian Al-Safa dengan lampu minyak? Cepat katakan. Kemil berkata, Ayali, bukan lampu minyak, tapi minyak. Minyak. Semua orang yang ada di dalam ruang belajar itu tampak bingung. Ya, Kemil berkata dengan suara keras. Aku sudah mencari tahu bahwa mesin tak harus menggunakan minyak pinus, minyak kacang, minyak biji teh dan sejenisnya untuk beroperasi. Sedangkan perdagangan minyak berada di tangan keluarga ibuku. Jenis minyak ini dari negara lain harus diimpor ke negara kita melalui perusahaan keluarga Hidayat. Ide Yang Mulia Kemil sungguh cemerlang. Menteri Hukum memujinya.
Bicara tentang impor minyak melalui perusahaan keluarga Hidayat, itu harus melalui Yang Mulia Kemil. Tahun itu, Kemil baru berusia 13 tahun. Dia memperoleh hasil yang cemerlang pada tahun pertamanya belajar di perusahaan bisnis. Jadi, setelah dia lulus ujian kekaisaran pada usia 18 tahun, dia segera pergi ke Departemen Keuangan yang mendukung keuangan negara untuk bertugas sebagai pejabat tingkat 4. Meskipun inspektur berada di bawah wakil menteri dan menteri, tugas utamanya adalah mendistribusikan gaji kepada pejabat di seluruh negeri. Karena Kemil yang bertanggung jawab atas keuangan para pejabat di seluruh negeri, setiap pejabat harus menghormati Kemil. Selain itu, kekuasaan wakil menteri keuangan telah lama tinggal nama, Bara adalah Antek Yuda yang paling setia, jadi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kekuasaan menteri keuangan sebenarnya berada di tangan Kemil, seorang pejabat tingkat 4. Arjuna baru saja tiba di kantor pemerintahannya sendiri ketika Gita datang. Ketika melihat Arjuna, Gita tidak mengatakan apa-apa, melainkan langsung mengeluarkan selembar daftar pesanan, lalu menyerahkannya kepada Arjuna. Arjuna mengambil daftar pesanan itu lalu berkata dengan acuh tak acuh. Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa bisnis pakaian sepenuhnya milikmu? Kamu tidak perlu menunjukkan pesanannya kepadaku. Aku percaya padamu. Yang Mulia, lihat baik-baik. Gita tidak mengambil daftar pesanan yang diserahkan kembali oleh Arjuna, tetapi menunjuk jumlah uang yang ada pada daftar tersebut. Arjuna mengambil kertas tersebut. Minyak pinus. Brengsek. Arjuna menatap harga pada kertas dengan tak percaya. 1 tael minyak pinus harganya 10.000 tael perak. Minyak kacang dan minyak kamelia juga sama harganya, tambah Gita. Mesin jahit tidak dapat menggunakan minyak hewani, hanya bisa menggunakan minyak nabati. Semua transaksi minyak nabati di Bratajaya ditangani oleh perusahaan keluarga Hidayat. Yang Mulia, pakaian yang kita jual dalam sebulan bahkan tidak cukup untuk membeli setengah liter minyak. Wajah Gita penuh dengan kecemasan. Arjuna sudah pulih dari keterkejutannya, jarinya mengetuk pelan kertas yang ada di atas meja. Kemil menggunakan trik ini. Kalau begitu kita. Bab 669. Beli saja, beli dalam jumlah banyak. Tidak boleh beli, Yang Mulia. Kalau kita membelinya, maka kita masuk ke dalam perangkap mereka. Uang yang kita hasilkan dengan susah payah akhirnya akan jatuh ke kantong mereka. Gita mengernyit. Bagaimana mungkin Arjuna tidak tahu? Aku tidak memintamu untuk membelinya dari Kemil. Para pedagang minyak di Bratajaya tidak berani menjualnya kepada kita, bagaimana dengan minyak dari negara Tanawara dan negara Solmora? Meskipun harus melalui keluarga Hidayat untuk masuk ke negara kita, selama kami menawarkan harga yang tinggi, para pedagang di negara Tanawara dan negara Solmora pasti bersedia mengambil risiko. Setelah mengatakan itu, Arjuna memerintahkan Tamael untuk membelinya, serta mengirim Galang untuk pergi bersamanya. Yang Mulia, biarkan Tamael pergi saja. Kenapa kamu menyuruh Yang Mulia Galang juga? Sasarannya terlalu banyak. Kemil pasti akan mengetahuinya, ujar Gita. Memang sengaja, kalau tidak, bagaimana Kemil akan menyadari tindak tanduk mereka? Jika Arjuna tidak harus pergi ke istana setiap hari untuk membantu Dewi mengunjungi permaisuri, dia pasti juga pergi sendiri. Mendengar hal ini, Gita makin cemas. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang Arjuna pikirkan. Yang Mulia, Anda. Yang Mulia selir. Arjuna menepuk tangan Gita sambil menghiburnya. Jangan khawatir, tunggu dan lihat saja. Gita menatap tangannya, lalu tiba-tiba berhenti berbicara. Meskipun Arjuna telah setuju untuk berhubungan intim dengannya, ini adalah pertama kalinya Arjuna mengambil inisiatif untuk melakukan kontak kulit dengannya. Hangat. Dia jelas berusia 34 tahun, tetapi jantungnya masih berdetak seperti bocah ingusan yang baru mulai jatuh cinta. Air liur membanjiri mulutnya lagi. Keinginannya terhadap Arjuna menjadi makin kuat. Gita tiba-tiba menatapnya lekat, membuat Arjuna merasa tidak nyaman. Yang Mulia, aku pulang dulu. Gita tersadar, lalu bergegas pergi. Arjuna menatap punggung Gita dengan bingung. Bukankah Gita tidak setuju dengan idenya? Mengapa dia pergi sebelum Arjuna menjelaskannya? Arjuna tidak akan menyangka bahwa hanya dengan mendekat dan menepuk pelan tangan Gita. Gita menjadi basah. Jika dia tidak pergi, dia akan menerkam Arjuna. Hari berikutnya. Kediaman Yuda. Seseorang dari perusahaan keluarga Hidayat datang untuk memberi tahu Kemil. Yang Mulia, Galang dan pedagang itu pergi ke negara Tanawara dan negara Solmora. Pedagang itu menaikkan harga minyak sebanyak 5 kali lipat. Sudah ada pedagang di negara Tanawara dan negara Solmora yang ingin menjualnya kepada mereka. Mendengarkan laporan dari orang yang datang, Kemil tampak tenang. Kalau begitu, kita tinggal menaikkan harga sebanyak 10 kali lipat. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan mereka membeli minyak. Sore harinya, seseorang dari perusahaan keluarga Hidayat datang melapor lagi. Di negara Tanawara, Tamael menaikkan harga minyak mentah sebanyak 10 kali lipat. Apa maksudnya? Kemil menyipitkan matanya.
Apakah dia mencoba adu kekayaan denganku? Hahaha. Kemal tertawa terbahak-bahak. Apakah dia benar-benar berpikir dia sudah menghasilkan banyak uang hanya dengan menjual beberapa pakaian? Dasar orang kampung. Hanya menghasilkan sedikit uang sudah merasa dirinya kaya. Yuda tidak memarahi Kemal kali ini. Ada senyum mengejek dalam tatapannya. Dia bertanya pada Kemil. Kemil, bagaimana kamu akan mengatasinya? Sudut bibir Kemil sedikit melengkung. Sudah beradu uang, apalagi yang bisa aku lakukan? Mari kita adu uang. Kamu. Dia mengangkat kepalanya, lalu berkata kepada orang yang datang untuk melapor. Setelah pulang, minta paman untuk menaikkan harga sebanyak 20. Tidak. Kemil meninggikan suaranya. Katakan pada paman, berapapun tawaran Arjuna, kita akan membayar 2 kali lipat dari mereka. Dia mau langsung mengalahkan Arjuna. Datang dan pergi sungguh merepotkan. Bab 670. Tamael dan pamannya Kemil bertengkar soal pembelian minyak mentah selama setengah bulan, akhirnya Tamael kalah. Meskipun pertarungan berlangsung selama setengah bulan, Tamael tidak membeli minyak sedikit pun karena berapapun harga yang dia tawarkan, pihak lawan selalu menawar 2 kali lipat. Bagus. Arjuna menghitung uang dari Tamael sambil mengangguk puas. Apa bagusnya? Tamael menundukkan kepalanya, tampak putus asa. Kenapa tidak? Lihat. Arjuna menggoyangkan tumpukan uang kertas di tangannya. Jelas bertambah 2 lembar uang kertas 10.000 tael dibandingkan saat tadi keluar. Seorang pedagang minyak dari negara Tanawara berjanji kepada Tamael akan memberinya 10.000 tael minyak pinus. Kemudian, Kemil menaikkan harganya sehingga pedagang minyak mengembalikan uang kertas itu kepadanya, serta membayar 2 kali lipat jumlahnya. Arjuna, sudah begini, berhentilah bercanda dan pikirkan solusi lain. Tamael sangat cemas. Sebelum dia datang menemui Arjuna, dia sudah mencari Gita. Ternyata minyak pinus yang dia beli sebelumnya hanya bisa digunakan untuk 1 hari. Apa yang bisa aku lakukan? Sekarang hanya bisnis Ibu Kemil yang bisa jual kepada kita. Arjuna menyerahkan uang kertas di tangannya kepada Tamael. Cepat beli. Begitu Tamael pergi membawa uang kertas, Kemil memerintahkan para pengusaha untuk menaikkan harga minyak dari 10.000 tael perak per tael minyak menjadi 50.000 tael perak. Kemil, harganya naik begitu tinggi, apakah mereka masih mau membelinya? Kemal menyatakan kekhawatirannya. 1 tael minyak berharga 10.000 tael perak sudah merupakan harga yang keterlaluan. 50.000 tael sungguh terlalu menakutkan. Kak, Kemil penuh percaya diri. Jangankan 50.000 tael, sekalipun harganya naik hingga 100.000 tael, Arjuna harus membelinya, kecuali toko pakaian Al-Safanya tidak ingin buka lagi. Kemal bingung. Kenapa? Kemil, ayah juga tidak begitu mengerti. Coba jelaskan. Yuda juga agak bingung. Karena mereka mengambil uang dari para pembeli dulu, jelas Kemil. Jika pihak Arjuna menunda pengiriman atau gagal mengirimkan barang, hal itu akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Begitu pelanggaran kontrak terjadi, sejumlah besar orang pasti akan melaporkannya kepada pihak berwenang. Berdasarkan hukum Bratajaya, jika suatu bisnis melanggar kontrak dalam skala besar, pemerintah akan menutup bisnis tersebut secara paksa dan tidak akan pernah mengizinkannya untuk beroperasi lagi. Begitu Kemil selesai menjelaskan, pemilik toko minyak datang melapor. Tamael pergi membeli minyak. Semua pemilik toko pandai berbicara. Saat melapor, mereka juga menggambarkan ekspresi Tamael yang marah tetapi tak berdaya. Haha, bagus, bagus. Kemal adalah orang pertama yang bertepuk tangan, para pejabat di sampingnya mengacungkan jempol kepada Kemil. Yang mulia Kemil sungguh hebat. Yuda juga mengangguk puas. Cara Kemil memang bagus. Tamael merasa sayang dengan uangnya, jadi dia hanya membeli 1 tael minyak untuk pertama kali. Ketika dia pergi membeli lagi 5 hari kemudian, harga minyak telah naik 10.000 lagi. Tamael keluar dari toko minyak sambil mengumpat. Kemil meminta pamannya untuk terus membeli minyak dalam jumlah besar dengan harga tinggi guna memastikan tidak ada minyak yang jatuh ke tangan Arjuna. Toko minyak di ibu kota telah menaikkan harga lagi, tinggal menunggu Tamael datang ketiga kalinya untuk membeli minyak. Sejak Tamael tidak membeli minyak murah, semua orang di pihak Arjuna menjadi lesu, termasuk Gita. Gita, yang telah sibuk mengantarkan barang selama berhari-hari, tidak dapat menahannya lagi. Dia berlari ke depan Dewi, kemudian berlutut, meminta Dewi mengeksekusinya. Jika Dewi tidak melakukan apa yang Gita katakan, dia akan bunuh diri. Terpaksa, Dewi hanya bisa menyuruh seseorang untuk memanggil Arjuna. Begitu Arjuna tiba di depan pintu masuk aula harmoni tertinggi, dia mendengar Gita menangis dengan menyayat hati. Kalau bukan karena ideku, bagaimana mungkin Yang Mulia Arjuna bisa terjebak ke dalam situasi ini? Ini semua salahku. Paduka Kaisar, aku pantas mati. Tolong segera eksekusiku. Bab 671. Jelas-jelas aku yang mengusulkan 0,9 sen itu, kenapa jadi kamu? Kamu datang.
Melihat Arjuna, Dewi diam-diam menghela napas lega. Dia sudah tidak tahu bagaimana menghibur Gita. Yang mulia, melihat Arjuna, Gita lebih malu lagi. Anda tidak perlu membelaku. Apa bedanya 1 sen dengan 0,9 sen? Ketika pertama kali kepikiran cara ini, dia masih bangga dan puas diri selama berhari-hari. Dia mengira dirinya akan menjadi asisten Arjuna yang paling kuat. Tak disangka idenya malah menyeret Arjuna ke dalam situasi ini dan membiarkan Kemil menang lebih awal. Dia telah mendengar banyak pejabat menertawakan Arjuna. Menertawakannya tidak berguna dan hanya bisa mengandalkan wanita. Gila, aku tidak membelamu. Aku memang menyetujui ide ini. Masih ada 9 hari sebelum sebulan, kamu sudah mulai menangis sekarang. Apakah kamu ingin aku cepat kalah? Tanya Arjuna dengan marah. Marahnya Arjuna tidak membuat Gita merasa takut, melainkan terharu. Gita tahu bahwa Arjuna marah untuk meringankan rasa bersalahnya. Pada saat kritis ini, Arjuna masih memikirkannya. Pria seperti itu benar-benar sulit ditemukan. Sayang sekali, dia tidak beruntung. Dalam hal ini, jika tidak ada nyawa yang dikorbankan pada akhirnya, Yuda tidak akan melepaskan Arjuna. Setelah insiden jaket bulu sebelumnya, Yuda selalu ingin menyingkirkan Arjuna, tetapi dia tidak punya alasan yang bagus. Aku kembali. Terdengar suara yang jernih dan keras. Sosok yang tinggi dan cantik muncul di depan pintu aula harmoni tertinggi. Hormat kepada Paduka Kaisar. Disa berjalan masuk dengan cepat, tampaknya dia dalam suasana hati yang baik. Ketika dia melihat Dewi, dia hampir memanggil Dewi dengan sebutan, kakak. Setelah Dewi memberinya tatapan isyarat, Disa buru-buru mengubah kata-katanya. Cepat berdiri. Dewi juga sangat senang melihat Disa. Disa pergi membawa misi Arjuna, sekarang dia kembali, dia pasti telah menyelesaikan misinya. Perhatian semua orang tertuju pada toko pakaian Al-Safa yang dikelola oleh Arjuna, Tamael, serta Gita. Tidak ada yang menyadari bahwa Disa, pengawal pribadi Arjuna, telah menghilang. Apakah kamu selir Gita? Disa menatap Gita dengan saksama. Arjuna telah memberitahu mereka bahwa dia ingin menjadikan Gita dan putrinya sebagai selirnya. Gita menjadi terkenal karena memproduksi 200.000 mantel dan selimut dalam waktu 5 hari. Ini adalah pertama kalinya Disa melihat Gita dari dekat. Kakak ini sangat cantik dan tampak sangat hebat. Namun, Disa mengerutkan kening. Benar, masih ada begitu banyak hari, tapi kamu seakan mau mati. Apakah kamu sedang menyumpahi Tuan, selir Gita? Gita buru-buru menjelaskan. Nyonya, aku tidak bermaksud begitu. Aku berdoa setiap hari, berharap Yang Mulia Arjuna bisa panjang umur. Sekalipun Gita meninggal, Mentari akan tetap menikahi Arjuna. Dia tidak boleh membuat istri Arjuna membencinya bahkan sebelum Mentari menikah dengan Arjuna. Ya sudah, Kak Gita. Jangan pikirkan lagi. Tuan pasti akan menang. Kak Gita, kamu juga akan baik-baik saja. Kami menunggu kalian. Disa memiliki kepribadian yang lugas. Amarahnya datang dan pergi dengan cepat. Usai berbicara, Disa menoleh lalu memeluk Arjuna. Dia mencium wajah Arjuna dengan agresif. Tuan, aku sudah tidak melihatmu selama berhari-hari. Aku sangat merindukanmu. Disa, masih ada orang di sini. Arjuna merasa malu dicium oleh Disa di depan orang. Kenapa? Jangan menghindar, Tuan. Paduka Kaisar dan Kak Gita tidak akan keberatan. Disa memeluk Arjuna dengan erat, dengan kekuatan besar, menciumnya dengan keras. Dia sudah sangat mengendalikan diri. Jika ini bukan aula harmoni tertinggi, jika tidak ada Dewi, dia pasti sudah menggendong Arjuna ke kasur. Bab 672. Para kasim dan pelayan di aula harmoni tertinggi membalikkan badan, tidak berani melihat. Wajah Dewi tampak sedikit canggung. Wajah Gita juga merah. Pada saat yang sama, dia juga merasa iti. Hanya ketika suami menghormati dan mencintai istrinya, istri baru berani melakukan hal seperti itu. Keluar. Di aula harmoni tertinggi, terdengar ciuman Disa yang keras. Cukup. Kalau mau cium, nanti setelah kalian pulang baru lanjutkan, ucap Dewi, menghentikan. Disa melepaskan Arjuna, kemudian menjulurkan lidahnya untuk memprotes. Dewi memelototi Disa, sontak Disa menundukkan kepalanya dengan patuh. Disa takut pada Dewi sejak kecil. Apakah kamu membawa semua barang yang Yang Mulia Arjuna minta? Tanya Dewi dengan nada datar. Tidak ada yang menguntitmu, kan? Tentu saja tidak. Ingin menguntitku. Memangnya mau mati? Ekspresi Disa tampak penuh percaya diri. Dia tidak menyombongkan diri, tetapi benar-benar memiliki kemampuan. Dia adalah pemanah yang hebat dan memiliki granat yang dibuat khusus untuknya oleh Arjuna. Menguntitnya memang mencari mati. Paduka Kaisar, Disa sudah membawa barang-barang itu. Kalau begitu aku pulang dulu. Melihat ekspresi serius Arjuna, Dewi langsung berkata, kalau begitu cepat pulang.
Begitu melangkah keluar dari aula harmoni tertinggi, Arjuna berbalik. Dia menghampiri Gita, lalu memegang tangannya. Yang mulia. Gita panik, kemudian memberi isyarat bahwa ada masih Kasim dan Dayang istana di aula. Tidak apa-apa, kata Dewi dengan nada datar. Sekarang, semua Dayang istana dan Kasim yang ada di aula harmoni tertinggi dipilih dan dilatih oleh Arjuna sendiri. Mereka semua adalah orang-orang yang setia. Setelah pulang, jangan pikirkan hal lain. Fokus saja pada pembuatan pakaian, bisa. Gita menatap ekspresi serius Arjuna, menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Bisa. Arjuna dan istrinya begitu mempercayainya, kenapa Gita tidak bisa? Baiklah, ikut aku pulang, biar Paduka Kaisar istirahat lebih awal. Arjuna memegang tangan Gita, kemudian melepaskannya saat mereka sampai di aula luar. Setelah Arjuna dan yang lainnya pergi, Dewi melihat istana yang kosong. Ada ekspresi kehilangan pada wajahnya. Saat dia berbaring di atas sutra putih, rasa kehilangan pada wajahnya makin kuat. Dia menatap ranjang naga dan tertegun untuk waktu yang lama. Pikirannya penuh dengan pemandangan Arjuna yang berbaring di atas ranjang naga. Arjuna sudah lama tidak tidur di tempat tersebut. Sekarang dia langsung pergi ke tempat permaisuri ketika datang ke istana. Setelah keluar dari tempat permaisuri, dia langsung pulang. Dasar pria brengsek. Dewi tidak menyadari bahwa ada banyak rasa lelah dalam kata-katanya. Hanya tinggal 5 hari lagi menuju 1 bulan. 1. Suasana di rumah Yuda yang selalu bersemangat tinggi tiba-tiba menjadi khusyuk. Setelah membeli minyak untuk kedua kalinya, Tamael tidak datang untuk membeli minyak lagi. Kalian yakin tidak ada orang yang diam-diam menjualnya kepada mereka? Mesin-mesin di toko pakaian Al-Safa beroperasi dengan normal. Kemil menanyakan ketiga pertanyaan itu berkali-kali, jawaban yang dia dapatkan selalu sama. Tamael memang tidak pergi ke toko minyak mereka untuk membeli minyak lagi. Orang-orang Rendra terus mengawasi toko pakaian Al-Safa. Bahkan seekor lalat terbang masuk pun, mereka akan tahu. Tidak ada orang yang berani diam-diam menjual minyak untuk Arjuna. Mesin jahit di toko pakaian itu berdenting-denting siang dan malam, beroperasi dengan sangat normal. Kemil, sudah. Melihat Kemil ingin bertanya lagi, Yuda pun menghentikannya. Cepat, segera hentikan pembelian minyak. Hitung pendapatan dan pengeluaran bisnis selama 20-an hari terakhir. Kemil tersadar, lalu buru-buru memerintahkan penjaga toko. Arjuna, kamu sangat jahat. Bisa-bisanya kamu tidak memberitahuku, membuatku khawatir begitu lama. Sama seperti Kemil, Tamael juga mengucapkan kalimat yang sama berulang kali. Bab 673. Kalau aku memberitahumu, bisakah reaksimu begitu natural, sahut Arjuna sambil tertawa. Benar sekali. Disa juga menimpali sambil tersenyum. Kalau tidak natural, bagaimana mungkin Kemil dan yang lainnya percaya? Mereka memang sudah percaya, tapi tahukah kalian bagaimana kehidupanku akhir-akhir ini? Tamael sangat kesal. Dia hendak menggantungkan granat buatan sendiri yang terbuat dari sisa kaleng anggur di tubuh sendiri, kemudian mati bersama Kemil. Kak Tamael, bukankah aku juga tidak diberitahu? Jangan marah lagi, tidak baik untuk kesehatan. Gita menghibur Tamael. Meskipun kamu juga tidak tahu, setidaknya kamu mengetahuinya sebelum aku. Aku adalah orang terakhir yang mengetahuinya. Tamael merasa sangat sedih. Dia telah lama menjadi teman Arjuna, sekarang mereka seperti keluarga, tetapi dia baru mengetahuinya sekarang. Sedih sekali. Karena kamu adalah orang terakhir yang tahu, Kemil. Dan yang lainnya barulah kewalahan. Setelah mendengarkan analisis Gita, Tamael merasa lega. Dia menyingkirkan rasa kesalnya, kemudian mengambil botol kecil dari atas meja. Dia melihat mesin jahit yang beroperasi normal, lalu melihat cairan di dalam botol kecil itu. Dia bertanya kepada Arjuna dengan tidak percaya. Arjuna, apakah ini benar-benar terbuat dari air berlumpur hitam itu? Tentu saja. Arjuna mengangguk. Air berlumpur hitam yang Tamael maksud adalah minyak. Ketika Arjuna meminta Tamael pergi ke negara Solmora untuk membeli makanan laut. Dia mendengar Tamael dan Daisa membahas bahwa sebagian besar beras dan mie negara Solmora dibeli dari negara lain. Daisa bertanya mengapa mereka harus membeli dari negara lain. Apakah karena orang-orang negara Solmora terlalu malas? Tamael menjawab bahwa banyak tanah di negara Solmora memiliki air hitam yang menyengat, tidak memungkinkan untuk menanam padi dan gandum. Arjuna berpikir apakah air hitam itu adalah minyak, jadi dia mengirim seseorang untuk membawanya kembali. Memang minyak, tetapi sangat disayangkan bahwa tempat itu adalah masyarakat agraris, tidak ada teknologi penyulingan minyak modern pula. Jadi meskipun minyak ditemukan, Arjuna tidak dapat menggunakannya dalam skala besar. Arjuna menghabiskan banyak energi dan minyak mentah untuk membuat benda-benda yang digunakan pada mesin jahit ini. Jika digunakan dalam jangka panjang, minyak pinus lebih murah. Bagaimana kamu membuat air berlumpur hitam menjadi begitu bersih? Aish, Tamael menggelengkan kepalanya lagi. Lupakan saja,
Arjuna, jangan jelaskan padaku. Biarpun Arjuna menjelaskan, Tamael tidak mengerti. Arjuna pasti menggunakan teknologi dari dunianya. Yang penting tidak menggunakan minyak kemil yang harganya setinggi langit. Biarlah mereka menangis sambil memeluk minyak-minyak itu. Mengingat sebelumnya dia mengeluh, menghabiskan harga yang sangat tinggi untuk membeli 1 pon minyak, Tamael merasa sangat puas. Coba aku hitung berapa banyak uang yang telah dihabiskan Kemil dan yang lainnya untuk membeli minyak dalam setengah bulan terakhir. Tamael makin hitung, makin bersemangat. Sekarang giliran Kemil yang mengeluh. Tidak, sekalipun dia mengeluh, sudah terlambat. Alih-alih menghasilkan uang, dia bahkan rugi. Posisi Menteri Keuangan pasti milikmu, Arjuna. Jabatan Menteri Keuangan sudah pasti milik Yang Mulia. Mesin jahit baru akan siap besok. Aku telah merekrut sekelompok pekerja wanita setengah bulan yang lalu. Begitu mesin jahit tiba besok, mereka dapat mulai bekerja. Gita pun berkata dengan gembira. Bagus sekali. Terdengar tawa di ruangan itu. Arjuna hanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Arjuna, yang akan menghadiri pengadilan pagi keesokan harinya, terkejut dengan situasi di luar begitu dia keluar dari gerbang rumah. Disa, yang berada di samping Arjuna, tidak merasa aneh. Dia dengan bangga berkata, mereka datang untuk merebut pakaian ya. Kak Gita sungguh hebat. Meskipun pakaian di toko sekarang murah, kualitasnya sangat bagus. Menurutku. Melihat orang-orang yang berlari di jalan, Arjuna berkata, mereka tidak seperti akan pergi merebut pakaian.